Well, let's do a bit of reviewing. Oke, kita akan sedikit review. What did we learn in our previous session? Apa yang kita pelajari di sesi sebelumnya? Okay, so we learned about Jadi apa yang kita pelajari? the three, the cross and Mr. Smith, which the cross and Mr. Smith, isn't it? The grave. Yeah, the grave and Mr. Smith. Kuburan dan Tuan Smith. And we discovered that we need to die because self is an enemy of God. Dan kita temui bahwa kita harus mati karena diri adalah musuhnya Tuhan. God is not interested in changing self. Tuhan tidak tertarik dalam merubah diri. The only thing that can be done with self is to crucify it. It must die. Satu-satunya yang bisa dilakukan kepada diri adalah harus disalibkan supaya diri ini mati. And we learn that we die to 4 areas. Dan kita pelajari bahwa kita mati di dalam 4 area. What is number 1? Apa yang nomor 1? We die to ourselves. Kita mati untuk diri kita sendiri. What does that mean? Apa artinya mati diri itu mati? Well, Jesus said to Peter, Yesus katakan kepada Petrus, Peter, tonight before the rooster crows, you will deny me 3 times. Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. And when Peter denied Jesus, Dan waktu Petrus menyangkal Yesus, he said, I do not know the man. Petrus mengatakan, aku tidak mengetahui orang itu. So now we have to apply that reality to ourselves. Jadi sekarang kita harus mengaplikasikan realitas itu kepada diri kita sendiri. I do not know this man. Saya tidak tahu pria ini. We must deny ourselves Kita harus menyangkal diri sendiri. at every step. Di setiap langkah. Is the religion of Christ. Itulah agama Kristus. Why? Kenapa? Because we are so evil. Karena kita sangat jahat. You know, Apostle Paul said, Rasul Paulus mengatakan, I know that in me, saya tahu di dalam diri saya, that is in my flesh, there is nothing good. di dalam daging saya tidak ada yang baik. And so if there is nothing good, how can we think of ourselves as being good? Jadi kalau tidak ada sesuatu yang baik di dalam diri saya, bagaimana kita bisa berpikir saya ini baik? The world and the flesh is constantly trying to convince you Dunia dan juga daging kita selalu berusaha meyakinkan kita that you are good. bahwa kita itu baik. God on the other side Tuhan di sisi yang lain is constantly trying to teach you that you are not good. secara konstan mengajarkan kepada kita bahwa kita itu tidak baik. There is no shame in the realization that there is nothing good in me. Dan tidak perlu merasa malu kalau tidak ada yang baik di dalam diri saya. It's the first step to life. Itu adalah langkah pertama menuju kehidupan. And so the second reality to which we die is we die to sin. Dan langkah kedua di mana kita mati adalah mati terhadap dosa. Now, when sin knocks at the door, Waktu dosa mengetuk di pintu, what are you to do? apa yang harus kita lakukan? You are to play dead like Kita the harus rat. begitu pura-pura mati. Yes? Harus That is- mati. Do not yield yourselves to temptation, Jangan biarkan diri kita tunduk kepada pencobaan itu. but present a dead you to sin. Sorry, Present a dead you to sin. the dead you. Yes. Oke. Tunjukkan bahwa engkau itu sudah mati terhadap dosa. The third area of death, Dan area ketiga tentang kematian ini it's the world. adalah mati terhadap dunia. We cannot be Christians and love the world. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen tetapi mencintai dunia. The Bible says that he who loves the world makes himself an enemy of God. Alkitab mengatakan siapa yang menjadi sahabat dunia menjadi musuh Allah. Everything that is in the world stands in right opposition to the principles of God's kingdom. Segala sesuatu yang ada di dunia itu dalam posisi yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. And the final step of dying Dan step yang terakhir dalam mati ini, is when we die to the law. to the law, To the law. adalah mati terhadap hukum itu. We will cease to be condemned by the law. Kita
melihat bahwa kita dihakimi oleh hukum. Now the law will bless you. Nawi. The law will bless you. Dan sekarang hukum itu akan memberkati kita. Because you have fulfilled your death requirement. Karena kita sudah memenuhi tuntutan kematian dari hukum itu. So the law has been satisfied. Sehingga hukum itu sudah dipuaskan. And you also die to all your efforts to be a good person by obeying the law. Dan kita juga sudah mati terhadap segala usaha-usaha kita untuk menuruti hukum itu. God will write His law in your mind and in your heart. Tuhan akan menulis hukumnya di dalam pikiran dan hati kita. And the Holy Spirit will give you a deep love for that law. Dan Roh Kudus akan memberikan kita kasih yang besar terhadap hukum itu. And obedience to that law will be something natural. You will not notice it. Dan menuruti hukum itu menjadi sesuatu yang alamiah dari diri kita, bahkan kita tidak menyadarinya lagi. Alright, let's go to today's presentation. Baik, mari kita pergi ke presentasi hari ini. I'd like you to open the Bible in John chapter 12. Mari kita buka Yohanes pasal 12 and verse 24. ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. So according to the words of Jesus, Jadi menurut apa yang Yesus katakan, He illustrates the principle of dying with a seed. dia mengilustrasikan kematian ini dengan benih. And this parable is fulfilled in front of us every day. Dan perumpamaan ini dipenuhi dalam kehidupan kita setiap hari. Every green thing you see, Dari semua tanaman hijau yang kita lihat ini, one day was a seed. dulu satu hari itu merupakan satu biji saja. But in order to become a tree, Tetapi untuk mereka bisa menjadi sebuah pohon, the seed needs itu to die. harus mati. True? Betul? Whenever you go to your vegetable garden Kapanpun kita pergi ke kebun sayur kita, and you want to have tomatoes, dan kita misalnya mau punya tomat, you first have to cast away the seeds of tomato. kita harus pertama buang dulu itu biji tomat. It's crazy. Itu gila. You receive by throwing away. Kita mendapatkan dengan cara kita buang dulu. True? Betul? To humanity doesn't make sense. Untuk manusia itu tidak masuk akal. Could imagine the farmer. Bayangkan seorang petani, He wants to grow corn dia mau menanam jagung. and he has 2 big bags of corn. Lalu dia punya 2 kantong besar jagung. What does he have to do with those seeds Apa yang dia harus lakukan kepada biji-biji jagung? in order to have corn? Supaya dia bisa punya jagung, He has to throw it out. dia harus buang dulu. True? Betul? He has to plant it. Dia harus tanam dulu. What happens if the farmer does not plant the seed? Apa yang terjadi kalau petani itu tidak tanam benih itu? Will he have a harvest? Apakah dia bisa memanen? No. Tidak. In order to have a harvest, Untuk bisa kita memanen, you have to cast away the seed. kita harus buang dulu benih-benih itu. And then the seed must be buried Dan kemudian benih itu harus ditanam in death. di dalam kematian. And when you do that, Dan ketika kita melakukan then itu, your hearts begin to go poop, 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 poop. hati kita mulai berdebar-debar. For a few days, it Untuk seems that nothing has happened. Untuk beberapa hari, sepertinya tidak terjadi apa-apa. True? Betul? You look, nothing. Kita lihat ke tanah kita, nggak ada. I was so silly. How could I ever cast away the seed? Aduh, saya sangat bodoh. Bagaimana saya sudah buang-buang biji itu? But after a few days, Tetapi setelah beberapa hari kemudian, there's a little shoot that comes through the soil. ada kecambah yang mulai muncul dari bawah tanah And itu. so notice, Dan perhatikan, the seed was given away. benih itu, biji itu sudah dibuang. It died and it was buried.
itu mati dan dikuburkan. And then it comes back in another form. Dan kemudian datang lagi dalam bentuk yang berbeda. It's a new creation. Itu adalah ciptaan baru. It's no longer a seed. Bukan lagi benih yang awal. Amen? Amin. But it's a plant. Tetapi itu menjadi sebuah tanaman. And that little plant, Dan tanaman kecil itu, if it's cared and nurtured, kalau diperhatikan, dirawat, will mature, grow. akan semakin dewasa, bertumbuh dan bertumbuh. And it will naturally give fruit. Dan secara alamiah akan menghasilkan buah. That's the Christian life. Itulah kehidupan Kristen. That's beautiful, isn't it? Sangat indah, betul nggak? In order for you to be a Christian, you must give your life away. Untuk kita bisa menjadi orang Kristen, kita harus memberikan nyawa kita. You must die and be buried. Kita harus mati dan dikuburkan. And then Dan you kemudian- are born again as a new life. Kita akan dilahirkan kembali memiliki kehidupan yang baru. You are no longer the old person. Kita bukan lagi orang yang lama. Now you have become altogether new. Dan sekarang kita menjadi manusia baru. And in that experience, Dan di dalam pengalaman as itu, long as you are rooted in Jesus Christ, selama kita berakar di dalam Kristus, you will naturally grow kita akan secara alamiah terus bertumbuh. and you will produce the character of Jesus, the fruits of the Spirit. Dan kita akan menghasilkan karakter Yesus yang mana itu adalah buah roh. So the secret of life is death. Jadi rahasia kehidupan adalah mati. Amen. Amin. If you want to be a living, powerful Christian, Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang luar biasa kehidupan kekristenannya, dear friends, you must die. kita harus mati. Now, what is the process by which we die? Jadi pertanyaannya, bagaimana prosesnya kita mati? Come to the book of Matthew chapter 5, Mari kita buka Matius pasal 5 verses 3 to 6. ayat 3 sampai 6. Matius 5 ayat 3 sampai 6. Matius 5 ayat 3 sampai 6. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Matthew 5, 3 to 6. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. And so here Jesus gives us the steps of conversion. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus memberikan langkah-langkah kepada perubahan itu. Which is the experience Yang mana itu adalah pengalaman of being born again. untuk dilahirkan kembali. And the experience begins in verse 3, Dan pengalaman itu dimulai di ayat ketiga. where Jesus gives us a blessing. Ketika dikatakan Yesus memberikan kita berkat. He says, blessed are the poor in spirit. Di bahasa Inggris dikatakan, diberkatilah orang-orang yang merasa miskin di dalam roh. That's the beginning of the Christian life. Itu adalah permulaan dari kehidupan kekristenan. When you and I become poor in Wak- spirit. Waktu saudara dan saya menjadi miskin di dalam roh. To be poor in spirit is a spiritual condition. Merasa miskin di dalam roh itu adalah kondisi keadaan rohani. And Jesus says that to be poor in spirit makes us happy. Dan Yesus katakan, kalau kita miskin di dalam roh, itu membuat kita terberkati atau membuat kita bahagia. The word blessed means happy. Kata berbahagialah, di bahasa Inggris dikatakan blessed atau diberkati, tapi di bahasa Indonesia sudah dibilang berbahagialah. In this world, to be poor is shameful. Di dunia ini, untuk menjadi miskin itu sebuah kemaluan. People look down on you. Orang-orang melihat rendah terhadap kita. They abuse you. Bahkan mereka menganiaya But in kita. the kingdom of God, Tetapi di kerajaan Allah, to have the reality of being poor in spirit is a blessing. untuk menjadi miskin di dalam roh itu adalah sebuah kebahagiaan. What does it mean to be poor in spirit? Apa maksudnya miskin di dalam roh? Well, poverty Kemiskinan
is the reality of not having that which satisfies your needs. Adalah kenyataan bahwa kita tidak memiliki sesuatu yang memuaskan kebutuhan kita. True? Betul? That's poverty, isn't it? Itulah kemiskinan, betul nggak? When a person does not have enough to satisfy what they need. Kalau seseorang tidak memiliki sesuatu untuk memuaskan keinginannya atau kebutuhannya. And Jesus says Dan Yesus katakan, that it is the poor in spirit that inherit his kingdom. kalau kita miskin di dalam roh, kita akan mewarisi kerajaannya. Why is this a condition? Kenapa kondisi ini? Because we naturally believe ourselves to be rich, increased in goods, and we in need of nothing. Karena kita selalu sering kali percaya bahwa kita itu tidak butuh apa-apa di dalam kehidupan kekristenan kita. Every person wants to feel good about him or herself. Semua orang ingin merasa kehidupannya itu baik. But salvation begins when we come to Jesus poor in spirit. Tapi keselamatan dimulai ketika kita datang kepada Yesus dalam kondisi miskin di dalam roh. When I come to him to receive, not to offer. Waktu saya datang kepadanya untuk menerima, bukan menawarkan sesuatu kepada Yesus. Because I am poor. Karena saya itu miskin. And as a poor, I cannot offer God anything. Karena saya miskin, saya tidak bisa menawarkan apa-apa kepada Tuhan. Because I have nothing to offer God. Karena saya nggak punya apa-apa untuk saya tawarkan kepada Tuhan. When Paul realized this, Sorry? when Paul realized this, Or? Paul, Paul. Apostle Paul, Oke. Ketika Paulus menyadari hal ini, he came to the conclusion that his best works, dia tiba pada kesimpulan, he's in the best works, best works. yes, Dia tiba pada perbuatan terbaiknya. were nothing but rubbish. Perbuatan baiknya itu nggak ada apa-apanya, tetapi itu hanya sekedar sampah. So imagine a picture. Jadi bayangkan, You put your best works kita taruh pekerjaan baik kita yang terbaik. and you put them in a plata, In a, kita taruh di sebuah nampan. and you will offer them to God for him to accept you. Lalu kita berikan itu kepada Tuhan supaya Tuhan menerima kita. And you present it to him as the best of your works. Kita persembahkan perbuatan terbaik kita, pelayanan What are you terbaik kita. offering? What are you offering him? Apa yang kita berikan padanya? Stinking rubbish. Sampah yang bau. Wow. And that's why Jesus says the first step Jadi itulah Yesus katakan kenapa langkah pertama is that you and I must recognize and accept that I have nothing to give God. bahwa Anda dan saya harus menyadari, menerima bahwa saya nggak punya apa-apa untuk diberikan kepada Tuhan. Absolutely nothing. Sama sekali nggak ada apa-apa. I'm bankrupt. Saya bangkrut. I have violated his law. Saya sudah melanggar hukum-hukumnya. And the law condemns me. Dan hukum menuduh saya. There is nothing good in myself. Tidak ada yang baik di dalam diri saya. And therefore, I am bankrupt. I owe God a massive amount. Dan oleh karena itu, saya bangkrut. Saya berhutang kepada Tuhan angka yang sangat besar. How many of you have sinned? Sin? Sinned. Sing? Sinned. Sin. Berapa dari kita yang sudah berdosa? One sin is enough to leave you outside of the kingdom. Satu dosa itu sudah cukup untuk kita tinggal di luar kerajaan Allah. How many people have sinned more than once? Siapa dari kita yang sudah berdosa lebih dari satu? Everyone. Semuanya. True? Betul? And so what is the requirement of God for the sinner? Jadi apa tuntutan Tuhan kepada orang yang berdosa? Is to come to him. Adalah untuk datang kepadanya. But to come to him, Tapi- offering him nothing. Tapi untuk datang kepadanya, menawarkan atau memberikan kepada dia tanpa apa-apa. When the sinner comes to that condition, Waktu orang berdosa tiba pada kondisi itu, when he is convicted of his guilt and sinfulness, ketika dia diyakini pada kondisinya yang bersalah dan penuh dosa, and he realizes that he cannot offer God
nothing. Dan dia menyadari dia tidak bisa menawarkan kepada Tuhan apapun. God says, Tuhan katakan, blessed, diberkatilah the engkau. kingdom of God belongs to you. Berbahagialah kamu karena engkau memiliki kerajaan Allah. True? Betul? You know, Jesus tells us the parable of the Pharisee and the tax collector. Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. The Pharisee offered God his good works. Orang Farisi memberikan pada Tuhan perbuatan-perbuatan baiknya. The tax collector offered God nothing. He requested mercy Pemungut cukai tidak memberikan apa-apa kepada Tuhan, dia hanya memohon pengampunan. because he knew how guilty he was. Karena dia menyadari betapa bersalahnya dia. And the Bible tells us Dan Alkitab memberitahu that kepada the kita tax collector went home accepted by God. bahwa si pemungut cukai itu pulang ke rumah dan diterima oleh Tuhan. If you think that you are good, Apakah kita berpikir kita itu baik? if you think that you're better than others, Apakah kita berpikir kita lebih baik dari orang lain? that shuts the door of heaven for you. Itu menutup pintu surga untuk kita. But if you know how guilty you are, Tapi kalau kita menyadari betapa bersalahnya kita, if the weight of your sins is crushing you, kalau cara kita berbuat dosa menghancurkan kita, and you long to be delivered from the guilt of sin, dan kita rindu untuk dibebaskan dari perbuatan dosa and you kita, realize that there is nothing that you can offer God, dan kita menyadari tidak ada yang bisa kita tawarkan kepada Tuhan. the opposite, Kebalikannya, the memory of your sins memori dari dosa-dosa kita crushes your hope. menghancurkan harapan kita. But Jesus says, Tapi Yesus katakan, come unto me, datanglah kepadaku, all you who labor and are heavy laden. engkau yang lelah dan berbeban berat. So the gospel is open for he who is poor in spirit. Sehingga Injil itu diberikan kepada yang miskin di dalam roh. The rich in spirit comes to God with nothing and goes away empty-handed. Orang yang merasa kaya di dalam roh pergi kepada Tuhan dan pulang tangan kosong. The poor in spirit Tetapi orang yang miskin di dalam roh comes to God with nothing datang kepada Tuhan tanpa bawa apa-apa and goes away full. dan pergi pulang dipenuhi. Amen. Amin. The kingdom of God belongs to the poor in spirit. Kerajaan Allah dimiliki oleh orang-orang yang miskin di dalam roh. What a tremendous news Berita yang sangat luar biasa that our condition, bahwa kondisi kita, our sinfulness, keberdosaan and kita, our guilt dan perasaan bersalah kita has been turned by God into a blessing because of Jesus Christ. dirubah oleh Tuhan karena Yesus Kristus. Amen. Amin. But I tell you, it takes a lot for a sinner to accept his poverty. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa untuk orang berdosa dibutuhkan sesuatu yang besar untuk mengakui kemiskinan. So this is the first step in dying. Jadi ini adalah langkah pertama untuk mati. Because I must lay aside my righteousness. Karena saya harus menyingkirkan kebenaran I saya. must cease to trust in my perceived goodness. Saya harus berhenti untuk mempercayai kebaikan-kebaikan saya. And there is nothing more difficult for the sinner to humble himself before God. Tidak ada yang lebih sulit untuk seorang berdosa untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. The second beatitude. Kata-kata berbahagia yang kedua. Jesus says, blessed are those who mourn. Berbahagialah orang yang berduka cita. Why do they mourn? Kenapa mereka berduka cita? What is mourning? Apa itu berduka cita? In the spiritual reality, Di dalam kerohanian, the realization of your wickedness, kesadaran akan kejahatan kita, the revelation of your sinfulness, dibukanya dosa-dosa kita, leads you then to mourn. menuntun kita sehingga kita berduka cita. And we call that experience, Dan kita menyebut pengalaman itu, I forgot the word. We call that experience repentance. pertobatan. Now they tell me that in Indonesian, there are two words that have only one word. Mereka katakan ada dua kata, di bahasa Indonesia ada dua kata yang hanya punya satu kata di bahasa Indonesia. Conversion and repentance.
Pertobatan dan pertobatan, atau perubahan dan pertobatan. Repentance Pertobatan is the experience of sorrow for our sins. adalah pengalaman berduka, bersedih karena dosa-dosa kita. Conversion Perubahan is the experience of the new birth. of the New birth adalah pengalaman dari kelahiran baru. is the complete experience. Itu adalah pengalaman yang penuh, komplit. Repentance is the sorrow for sin. Pertobatan adalah bersedih karena dosa-dosa kita. This sorrow is the clearest sign that the Holy Spirit has touched a heart. Kesedihan karena dosa-dosa itu adalah tanda Roh Kudus menyentuh hati kita. When our eyes are open Ketika mata kita terbuka and the realization of our guilt hit us, dan kesadaran rasa bersalah kita itu menyerang kita, we are convicted by the Holy Spirit of our guilt, kita diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa kita ini bersalah, and that leads us itu akan menuntun kita to sorrow for our sins. untuk bersedih karena dosa-dosa kita. When we see what we have done to Jesus, Ketika kita melihat apa yang sudah kita lakukan kepada Yesus, when we know how we have treated God, ketika kita mengetahui bagaimana kita memperlakukan Tuhan the kita, heart is broken hati itu hancur and is filled with sorrow. dan dipenuhi rasa duka cita. That is repentance. Itulah pertobatan. And that experience Dan pengalaman itu will produce akan menghasilkan a new birth. kelahiran baru. And Jesus says, Dan Yesus katakan, blessed are those who mourn, berbahagialah mereka yang berduka cita. for they shall be comforted. For they shall be comforted. Comforted? Oh, karena mereka akan dihibur. Comforted. Dihibur. In other words, God Dengan kata lain, will lead you to the valley of distress and pain. Allah akan menuntun kita kepada lembah kekelaman itu Through the revelation of your guilt and sinfulness. dengan dibukakan rasa bersalah kita dan keberdosaan kita. Then the Holy Spirit will break that old nature and will lead it to sorrow. Dan Roh Kudus akan membuat kita, menuntun kita kepada keberdukacitaan itu. But He will not leave you there. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita berada di situ. You shall be comforted. Kita akan dihibur. Your sins will be forgiven. Dosa-dosa kita akan dimaafkan. Amen. Amin. You will receive a new heart. Kita akan menerima hati yang baru. You will be a new creation. Kita menjadi keciptaan baru. And the result of the painful experience is joy. Dan hasil dari pengalaman yang menyedihkan itu adalah kebahagiaan. Blessed are those who mourn. Berbahagialah mereka yang berduka cita. So through the experience of spiritual poverty and mourning, Melalui pengalaman kemiskinan rohani dan bersedih, Jesus is leading Berduka you cita. to the next blessing. Yesus menuntun kita kepada yang berikutnya. Blessed are the meek, Berbahagialah orang yang lemah lembut, for they shall inherit the earth. karena mereka akan memiliki bumi. Meekness Kelemah lembutan is associated with the yoke. itu diasosiasikan dengan kuk. Take my yoke Pikulah kukku and learn of me, dan belajarlah that I daripadaku, am gentle and lowly in heart. karena aku lemah lembut dan rendah hati. In the Greek is the same word. Di dalam Greka, di dalam bahasa Yunani adalah kata yang sama. Being meek is the result of accepting the yoke. Berduka cita dan juga rendah hati adalah hasil dari menerima kuk. In other words, Dengan kata lain, through repentance, melalui pertobatan, the Lord leads us to a complete submission to Him. Tuhan menuntun kita untuk penurutan sepenuhnya kepada Dia. Self ceases to crave for the supremacy. Diri berhenti untuk mencari keinginan untuk supremasi and is joined to Jesus Christ. dan mau untuk bergabung dengan Yesus. Amen. Bersatu dengan Yesus. Amin. And now Dan sekarang, we bear His wonderful trait of character, we are meek. Dan kita mendapatkan karakternya Yesus, yaitu lemah lembut. Repentance leads to humility.
pertobatan menuntun kepada kerendahan hati, which leads to the opening of the heart to God and the free confession of all of our sins. yang menuntun membuka hati kita dan perubahan dari semua dosa-dosa kita. Wow. And Kenapa? Jesus says, blessed are the meek. Dan Yesus katakan, diberkatilah, berbahagialah yang rendah hati. I want you to notice that every blessing until next one is positions of weakness. 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 Dan kalau kita perhatikan bahwa sampai yang ayat berikutnya, kata-kata berbahagia ini berbahagia dalam hal-hal yang lemah tampaknya. You are poor. Kita miskin, You are mourning. kita berduka. Now you are meek. Dan sekarang kita Humble. lemah lembut, rendah hati. Self has been destituted. Diri sudah tidak ada. And the next blessing, Dan berbahagia atau berkat yang berikutnya, Jesus says, Yesus katakan, blessed are those who hunger and thirst berbahagialah orang yang lapar dan haus for righteousness. untuk kebenaran. At last, the human being can realize that he is not righteous, Pada akhirnya manusia bisa menyadari bahwa dia tidak benar, that he has nothing that he can offer God. bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk dia berikan kepada Tuhan. The best of his righteousness is like dirty rags. Kebenarannya hanyalah kain kotor. But now, the Lord has created in him a deep hunger and a thirst. Tetapi sekarang Tuhan sudah memberikan kepadanya rasa lapar yang dalam dan juga rasa haus. If he's hungry and thirsty, Kalau dia lapar dan haus, it's because he doesn't have food or water to satisfy his need. adalah karena dia tidak punya makanan ataupun minuman untuk memenuhi kebutuhannya. He Keinginan. wants righteousness, Dia menginginkan kebenaran, but he doesn't have a righteousness of his own. tetapi dia tidak punya kebenarannya sendiri. So he must seek for that righteousness outside himself. Sehingga dia harus cari kebenaran itu dari luar dirinya. And so this is the step then when the person receives Christ in the soul Dan ini adalah langkah ketika seseorang menerima Yesus as di dalam jiwanya. his righteousness. Meminta kebenaran Yesus. What is that word? Apa itu katanya? Righteousness is character. Kebenaran adalah karakter. It's a character that does good and obeys the law of God. Karakter yang menuruti hukum Allah. None of us are righteous. Tidak ada di antara kita yang benar. We are all unrighteous. Kita semuanya tidak benar. But instead of that being an impediment, is a blessing. Sorry. Instead of that being an impediment, an obstacle, is a blessing. Instead of The fact that we are unrighteous is not an impediment, Oh. it's a blessing. Oke. Jadi kenyataan bahwa kita itu tidak benar itu bukanlah batu sandungan tetapi justru sebuah berkat. Why? Kenapa? Because the Bible says that those who hunger and thirst shall be satisfied. Karena Tuhan mengatakan bahwa Alkitab mengatakan bahwa yang lapar dan haus akan dipuaskan. God gives us a righteousness that is not our own, Yesus memberikan kebenaran yang bukan milik kita, but a righteousness that was obtained for us. tetapi kebenaran itu untuk kita. Is the glorious character of Jesus Christ. Itu adalah karakter kemuliaan yang milik Kristus. Is his perfect obedience to the Father. Itu adalah ketaatan sempurna kepada Bapa. Is his perfect love. Itu adalah kasihnya yang sempurna. And so in this blessing, man turns away from himself. Dan berkat ini, He turns away from himself dia keluarkan dari dirinya sendiri. to receive a righteousness not of his own. Untuk menerima kebenaran, agar kita menerima kebenaran yang bukan milik kita. Young people, God is not expecting you to be good. Orang-orang muda, Tuhan tidak mengharapkan kita untuk menjadi baik. You'll never be able to be good by yourself. Kita tidak akan pernah mampu untuk menjadi baik dengan kekuatan kita sendiri. God has offered you a goodness that is perfect in Jesus. Tetapi Tuhan menawarkan kita kebaikannya And so when untuk we are diberikan kepada kita joined di to dalam Christ, Yesus. Sehingga ketika kita bersatu dengan Kristus, He takes our place.
He takes our place. Dia mengambil posisi kita, And that glorious life is given to us as a gift. dan kehidupan yang mulia itu diberikan kepada kita sebagai pemberian. God no longer looks at you Sehingga Tuhan tidak lagi melihat kepada kita because you have died. karena kita sudah mati. Now, who's the one who's living? Jadi sekarang karena kita sudah mati, siapa lagi yang hidup? Jesus. Yesus. And so God does not relate with you, God relates with Jesus. Sehingga Tuhan tidak lagi melihat kita sebagai kita, tetapi Dia melihat kita sebagai Yesus. Christ is our goodness, He is our righteousness. Yesus adalah yang baik, Dialah kebenaran He is kita. our perfection. Dialah kesempurnaan kita. That's why the thief on the cross could be saved in that moment. Itulah kenapa pencuri di sebelah Yesus bisa diselamatkan saat itu juga. Because he came to Jesus Karena poor, dia datang kepada Yesus dengan miskin, mourning. berduka cita. He humbled himself. Dia merendahkan hatinya, And by dirinya sendiri. faith laid hold of Jesus Christ. Dan di dalam iman memegang Yesus. And how long did it take for the thief on the cross to receive salvation? Dan berapa lama orang yang di sebelah Yesus itu menerima keselamatan? How long? Berapa lama? Did God say to the thief, all right, come down from the cross? Apakah dikatakan pada pencuri itu, oke, turun dari, We're gonna send you into the mission Salib. fields. saya akan kirim kamu ke area misi, And we're gonna test you. dan kami akan tes kamu. If you live righteously, then you shall be saved. Kalau kamu hidupnya benar, kamu akan diselamatkan. Is that what God did? Itu yang Tuhan bikin? No. Tidak. The moment the thief put his faith on Jesus Di saat pencuri itu menaruh imannya kepada Yesus, is the moment that he received salvation. He Ada- became a new creation. adalah saat itu juga dia menerima Yesus dan menjadi ciptaan baru. He was a thief in the eyes of the community, Dia adalah pencuri di mata orang-orang banyak. but he was a saint in the eyes of God. Tetapi dia adalah orang suci di mata Yesus, Because di mata Jesus Tuhan. gave him his righteousness. Karena Yesus memberikan kebenarannya. Amen. Amin. And God does not accept you because of your righteousness. Tuhan tidak menerima kita karena kita melakukan hal-hal yang benar. God accepts you because of Christ's righteousness. Tapi Tuhan menerima kita karena kita menerima kebenaran Kristus. Amen. Amin. And how good are we when Christ comes in the soul? Dan seberapa baik kita ketika Yesus datang kepada jiwa kita. We continue to be like Paul, there's nothing good in me. Kita akan terus-menerus seperti Paulus menyadari tidak ada yang baik dalam diri But saya. my perfection Tetapi kesempurnaan saya is Jesus Christ. adalah Yesus. I forget about myself. Saya melupakan diri saya sendiri. Sam is dead. Sorry? Sam is dead. Oh, Samuel sudah mati. Now my joy is Jesus Christ. Sekarang kebahagiaan saya adalah Yesus Kristus. The objective of my life is to be joined to Him, Keinginan saya adalah untuk menjadi bersatu dengan Dia. to live for Him, Untuk hidup buat and Dia. to let Him do His will in me. Dan membiarkan Dia melakukan keinginannya di dalam hidup saya. Paul says, you are complete in Him who is the head of all principalities. Sorry. You are complete in Him who is the head of all principality. Kita penuh di dalamnya yang merupakan kesempurnaan itu. In other words, Dengan kata lain, when you are in Jesus, ketika kita di dalam Yesus, you are complete. kita penuh. Isn't that wonderful? Bukankah itu indah? You can die tonight Kita bisa mati malam ini. and you're gonna die like this. Dan kita akan mati seperti itu. Why? Kenapa? Because you don't have to try to impress God. Karena kita tidak perlu berusaha untuk mengimpress Tuhan. Sometimes we think we have to put up a show for God to go, okay, we'll let Him in. Karena kita berpikir bahwa kita harus menampilkan sesuatu yang baik kepada Tuhan supaya kita dibiarkan masuk. But that's not the case. Tetapi bukan itu kasus. Christ is our substitute. Kristus adalah pengganti kita. He took our place. Dia sudah mengambil tempat He was kita. punished for our sins. Dia sudah dihukum karena dosa-dosa He kita. was nailed to Calvary Dia dipakukan di Kalvari because He loved you. karena Dia mengasihi And kita. upon Him all your wickedness was laid. Dan karena Dia semua kejahatan kita sudah He disingkirkan. was treated as you deserve. Dia diperlakukan
yang mana sebetulnya kita yang pantas diperlakukan seperti itu. that we might be treated as He deserves. Supaya kita diperlakukan sebagaimana Yesus layak diperlakukan. Amen. Amin. So the way of dying is narrow, Jadi jalan the way of the way of dying. Jadi jalan untuk mati itu adalah sempit. And it's difficult for self to die, Karena sulit untuk diri untuk mati. but it's filled with blessings. Tetapi dipenuhi dengan Amen. berkat-berkat This kebahagiaan. is the Amin. beginning of a joyful life, Ini adalah permulaan dari kehidupan yang a berbahagia. life of rest in Jesus Christ. Hidup yang istirahat di dalam Yesus. Jesus says, Yesus katakan, if you want to follow me, kamu mau mengikut aku, take up the cross. ambil salib. He also says, Dan if dia you juga want my katakan, rest, kalau engkau ingin beristirahat, take up my yoke. ambil kuku. Dear friends, there is no way around it. Sorry. There is no way around it. Tidak ada jalan selain itu. The Apostle Paul says in Romans 6, Rasul Paulus mengatakan in Romans 6, di dalam Roma pasal 6, that he who has died has been justified. dia yang mati sudah dibenarkan. There are three conditions to receive the righteousness of Jesus. Ada 3 kondisi untuk menerima kebenaran Kristus. You must come to God poor and needy as you are. Kita harus datang kepada Tuhan dalam kondisi yang miskin dan membutuhkan sebagaimana kita ada. You must place your faith in Jesus Kita harus menaruh iman kita di dalam Yesus. and not you. Saya bukan Anda. And third, you must submit completely to the will of God. Dan yang ketiga, kita harus menuruti seluruhnya atau Then, menyerah kepada keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. then you will have the baru glorious kemudian- Savior living in you. Baru kemudian kita memiliki penebus kita hidup di dalam kita. You are the seed. Kita adalah benih itu. The seed to produce fruit Benih untuk menghasilkan buah must die. harus mati. If you don't want to die, Kalau kita tidak mau mati, you will forever remain a seed. kita akan selama-lamanya jadi benih But if you terus. want to bear fruit, Tetapi kalau kita mau menghasilkan buah, if you want to be like Jesus, kalau kita mau menjadi seperti Kristus, then a hole must be dug lubang harus digali and you must be buried with him in death. dan kita harus dikuburkan bersama dia di dalam kematian. The threefold union, remember? Ingat 3 kesatuan itu, Death, mati, burial, dikuburkan, and resurrection. dan juga bangkit. The Kebangkitan. seed that has been planted into Christ Benih yang sudah ditanamkan di dalam Kristus will be born again. akan lahir And kembali. in that new birth experience, Dan di dalam pengalaman lahir kembali itu, you will Kita- bear fruit. akan menghasilkan buah. As long as you are rooted in Jesus, Selama kita berakar di dalam kepada Kristus, your growth in Christ is guaranteed. pertumbuhan kita di dalam Kristus itu sudah dijamin. Amen? Amin. All right, we'll leave it there. There are questions. Ada pertanyaan? Pertanyaan saya adalah My question is, bagaimana kita dapat berjalan dengan Kristus? Apakah dia how we dapat can walk with Jesus? kita Is- secara spesifik? Contohnya seperti ini. Can he guide us specifically Kamu harus berada like di this? healing way. Oh, Jimmy, you must be in healing way. Secara spesifik Tuhan Is it- menuntun kita masing-masing. Is it specifically God guide us for each one of us? Well, there are things that are general. Well, ada beberapa hal yang secara general You need to pray. kita harus berdoa. You need to have a rich life of prayer. Kita harus memiliki kehidupan yang kaya akan doa. Prayer is what connects you to Christ. Doa adalah yang menghubungkan kita dengan So we Yesus. must spend much time in prayer. Sehingga kita harus menghabiskan banyak waktu di dalam We berdoa. must study God's word. Kita harus mempelajari firman Tuhan. But to know Jesus, Tetapi untuk mengenal Yesus, to love him, untuk mengasihi dia, the Bible and the spirit of prophecy together. Alkitab dan juga roh nubuat harus bersama-sama.
You must invest yourself Kita harus menginvestasikan diri kita sendiri in serving the world. in serving the Serving. world. Serving the world. Untuk melayani dunia. What I mean by that is that you will dedicate your life to do good to others. Yang saya maksudkan adalah mendedikasikan diri kita untuk orang lain. You gotta learn to listen to His voice, Kita akan belajar untuk mendengar suara Tuhan. so you can walk with Him every day of your lives. Sehingga kita bisa berjalan dengan Tuhan setiap hari. Jesus must be your constant companion. Yesus harus menjadi teman kita yang terus-menerus. Eventually, every thought must become a prayer. Bahkan sebetulnya setiap buah pikiran harus dibawa di dalam doa. And Jesus must be your best friend. Dan Yesus harus menjadi teman terbaik kita. Amen. Amin. So it's simple to abide in Christ. Adalah sederhana untuk bersatu di dalam Kristus. That's the part we play. Sorry. That's the part we play. Itu adalah bagian di mana kita berada. God cannot force you to a relationship. Tuhan tidak bisa memaksa kita untuk memiliki hubungan itu. Daily He will wake you up in the morning, Setiap hari Tuhan akan bangunkan kita di pagi and hari. you will hear the invitation to spend time with Him. Dan kita akan mendengar undangan untuk menghabiskan waktu dengan Dia. You must submit, Kita harus mengikutinya. yield to His voice. Mau menurut kata-katanya, suaranya. Get up and spend time with the Lord in prayer and studying the Bible. Bangun dan habiskan waktu dengan Tuhan di dalam membaca Alkitab dan juga berdoa. Carry the Bible with you. Bawa Alkitab Anda bersama-sama dengan When you Anda. have some time, Ketika Anda punya waktu kosong, don't go into Facebook. jangan pergi ke Facebook. Open the scriptures. Buka Alkitab. Memorize a Bible text. Hafalkan ayat-ayat Alkitab. Meditate on the Word of God. Meditasikan akan firman Tuhan. Amen. Amin. Thank you. Terima kasih. Any other questions? Ada pertanyaan yang lain? There's another question here. Wait. There's a microphone coming. Tunggu, mikrofonnya sudah datang. You mentioned earlier about If you could speak in Bahasa, Okay. so that everyone understands. Oke, kalau misalnya tadi disebutkan mengenai siapa namanya pencuri di kayu salib, dia merasakan bahwa dia ini miskin dan dia diselamatkan. He felt he poor. Dan dia diselamatkan. Tapi kita di dalam doktrin Adventist ada tiga proses, ya kan? Ada justification, ada sanctification, ada glorification. Apakah pencuri di kayu salib ini melalui proses ini atau kita cukup hanya di justified saja dan kita selamat? Or Pertanyaan is saya. enough only in justification? Righteousness by faith Pembenaran oleh iman encompasses three realities. canvas Encompasses, brings together three realities. ya membawa tiga realita. Justification, Pembenaran that's the time when God declares you and makes you righteous. itu adalah saat di mana Tuhan mendeklarasikan bahwa kita itu benar. He gives you as a gift the whole life of Jesus. Tuhan memberikan kita kepenuhan kehidupan Yesus. And justification is our passport to heaven. Dan pembenaran itu adalah paspor untuk pergi ke surga. Sanctification Penyucian is the way God prepares us to live in heaven. adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita untuk hidup di surga. Is the transformation. Itu adalah perubahan. In the case of the thief, Dalam kasus si pencuri di kayu salib, he hardly have any opportunity to be sanctified. He hardly had. dia sudah memiliki kesempatan untuk memiliki kesucian. But Tapi in the short time he lived, di dalam masa hidup yang pendek, he was dead dia mati. because he never spoke again. Karena dia tidak pernah berbicara lagi. He was in absolute peace in Jesus Christ. Dia memiliki kedamaian sepenuhnya di dalam Kristus. So he learned to Sehingga- trust in Jesus. Dia belajar untuk percaya kepada Yesus. So there was a work of sanctification the Spirit did in his life even then. So there was a work of sanctification Jadi sudah ada pekerjaan penyucian the Spirit did in his life even then. yang Roh Kudus lakukan di dalam dirinya setelahnya. But our assurance of salvation
is the imputed righteousness of Jesus. Tetapi jaminan keselamatan kita adalah diberikannya kebenaran Kristus kepada kita. That righteousness makes you righteous, Kebenaran itu membuat kita benar and it will compel you to live righteously. dan akan menolong kita, memanggil kita untuk hidup secara benar. Without the imputation of the righteousness of Jesus, Tanpa kebenaran yang diberikan kepada kita oleh Kristus, we could not be sanctified. kita tidak bisa disucikan. One goes with the other. Jadi keduanya berjalan bersama-sama. Amen. Amin. All right, another question. Baik, pertanyaan yang lain. Stand up, young man. Silakan berdiri. Thank you. Terima kasih. Selamat sahabat baik kita semua. Saya ingin bertanya sesuatu. Tadi dibilang kalau misalkan kita semakin dekat dengan Kristus, kita akan semakin menyadari bahwa diri kita ini sangat-sangat bersalah akan dosa kita. Dan pertanyaan pertama saya itu, apakah kita berdosa jika kita ragu bahwa kita selamat? Sorry, gimana? Apakah kita berdosa Kalau kalau kita meragukan keselamatan kita sendiri karena kita menyadari bahwa diri kita itu benar-benar berdosa? gimana? Ini bahasa Indonesia aja saya nggak ngerti nih. Sorry, gimana? Apakah kita berdosa Kalau kita semakin menyadari kesalahan kita. Apakah kita berdosa kalau meragukan keselamatan kita sendiri? Yes, everything that is not of faith is sin. Apapun yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. When we receive Christ in our heart, Ketika kita menerima Kristus di dalam hati kita, and we have entered in the process of dying, being buried, and resurrected again, dan ketika kita memasuki proses mati, dikuburkan dan dibangkitkan, you must now, by faith, rejoice in the new reality. kita di dalam iman berbahagia dalam kenyataan itu. The new reality is received by faith alone. Realitas yang baru itu diterima hanya dengan iman, Not by circumstances. bukan dalam keadaan. You may never feel that you are super good Christian, Kita tidak pernah merasakan bahwa kita adalah orang Kristen yang sangat baik. but that does not mean that Christ is not your savior. Tetapi itu bukan berarti bahwa Kristus bukan penyelamat kita. If by faith you walk with Jesus Kalau dalam iman kita berjalan bersama Kristus in obedience to him, dan di dalam kepenurutan di dalam Dia, his righteousness covers you constantly. kebenarannya menutupi kita secara konstan. Amen. Amin. Thank you. Terima All kasih. right. There was a question here. Jadi pertanyaan gini, ketika kita memohon sesuatu, bagaimana cara kita mengetahui bahwa Tuhan menjawab iya, tidak, atau tunggu? Dan kemudian bagaimana caranya kita harus menerima jawaban Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginan kita? How we can receive that answer when it's opposite Terima with kasih. our wants. Okay. When we ask of God, Ketika kita bertanya kepada Tuhan, we must receive before the answer materializes. kita harus menerima sebelum jawaban itu kita sadari. And so the reception of the answer Sehingga is by faith. penerimaan akan jawaban itu adalah dengan iman. And then Dan kemudian, the answer materializes. The answer materializes, becomes true. baru kemudian jawabannya itu menjadi nyata di So hadapan you don't kita. have to wait until you see the answer to Sehingga- receive the answer. Kita tidak perlu menunggu sampai jawaban itu bisa kita lihat untuk menerima jawaban tersebut. The moment you ask, Di saat kita bertanya, by faith you must receive dalam iman kita harus menerima itu. and return thanks to God for having answered your prayer. Dan mengucapkan syukur karena sudah menjawab doa kita. And then you patiently wait in prayer until the answer is realized. Dan kita menunggu di dalam iman sampai jawaban doa itu dinyatakan kepada kita. You see it when a child comes to dad or mom Kita lihat ketika seorang anak kecil datang kepada orang tuanya and asks for a gift. dan meminta hadiah. Can I have a bicycle for my birthday? Boleh nggak saya dapat
sepeda untuk ulang tahun saya. The father and the mother say, yes. Dan mama dan papanya bilang, oh iya boleh. What does the little boy do? Dan apa yang dilakukan oleh anak kecil itu? He starts jumping. Dia mulai loncat-loncat. And he goes and tells everyone. Lalu dia bilang sama teman-temannya. Why? Kenapa? Because he has received the word of the parents as true. Karena dia sudah menerima perkataan orang tuanya sebagai kebenaran. For him, Untuk dia, the word of his parents is worth the gift. kata-kata jawaban orang tuanya adalah seberharga dengan hadiah tersebut. To receive the answer of God when it has materialized is not faith. Untuk menerima jawaban Tuhan setelah itu muncul hasilnya, itu bukan iman. We must learn to live by faith. Kita harus belajar untuk hidup di dalam iman. Amen. Amin. And then you have to be happy with the way God answers your prayer. Dan kita harus puas dan bahagia dengan cara Tuhan menjawab doa-doa Why? kita. Kenapa? Because God knows best. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Amen. Amin. All right, another question. Baik, pertanyaan yang lain. Sebelum saya bertanya, ada beberapa ayat yang saya ajukan sehubungan dengan pertanyaan saya. I wanna show you according to my questions. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 31, Rasul Paulus mengatakan kita harus die daily, mati setiap hari sesuai dengan pembahasan kita. Sorry? Nah, di terjemahan bahasa Indonesianya itu di 1 Korintus 15 ayat 31, Rasul Paulus mengatakan di sini diterjemahkan, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Nah, kemudian di ayat sebelumnya, In 1 Corinthians 15:31. di situ dikatakan di ayat 30, dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Ayat berapa, Bang? Ayat 30 sebelumnya. Kemudian di ayat Kisah Rasul 20 ayat 24, Kisah Rasul di situ Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. But none of these things move me. Kemudian di Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Dan ini singkat aja yang 2 Korintus 11 ayat 24, itu berapa kali Paulus itu menderita di dalam pelayanannya dia. Nah, pertanyaan saya adalah, Paul is suffer in his service. saya melihat bahwa kematian terhadap diri ini I saw that memberdayakan Paulus untuk menghadapi penderitaan. die to self is Apa, Bang? Sorry. Menghadapi penderitaan. Mempersiapkan. Memberdayakan Paulus. Memberdayakan. Saya melihat bahwa kematian terhadap diri memberdayakan Paulus untuk menghadapi penderitaan yang tak terbayangkan dari pelayanannya demi Injil. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ketika Paulus mengatakan die daily ini ada hubungannya dengan penderitaan kematian fisik secara jasmani yang dia akan terima sewaktu-waktu di dalam pelayanannya? Well, a physical death is of no consequence when you have died to self. Kematian secara fisik tidak lagi kita lihat sebagai konsekuensi ketika kita sudah mati diri. The spiritual death is a lot more difficult than physical death. Kematian rohani, say it again, please. The spiritual death is kematian more rohani difficult than adalah the physical death. lebih sulit dibanding kematian fisik. And so Paul explains that for him to remain in mission work, Jadi untuk Paulus tetap berada di pekerjaan misi, he had to constantly choose death. dia harus terus-menerus memilih untuk mati. That he's not referring to his physical death. Dia tidak bermaksud tentang kematian fisiknya, He's referring to his constant choice of doing the will of God. dia maksud adalah secara konstan dia memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Doesn't matter what may come. Tidak peduli apapun yang terjadi, He will continue serving God until he dies physically. dia akan terus melayani Tuhan sampai dia mati secara fisik. But the spiritual death Tetapi kematian rohani in God's kingdom is of great consequence. di dalam kerajaan Allah itu adalah konsekuensi yang besar. Amen. Amin. Any other questions? Ada pertanyaan yang lain? No, let's pray and we'll finish. Baik, kalau tidak ada kita berdoa dan kita akhiri.
Our Father in heaven, we want to thank you for the invitation Bapa di surga, terima kasih untuk undanganmu to sow our lives into Jesus, untuk membawa jiwa kami kepada Kristus, that we may cease to live and Christ must be the one who lives. agar kami boleh berhenti hidup dan Yesuslah yang hidup dalam kami. Thank you for the promises. Terima kasih untuk janji-janjimu. And we pray that you will make us Dan kami more in spirit, kami berdoa agar Engkau membuat kami lahir di dalam roh. that you will give us the experience of mourning, Engkau akan memberikan kami pengalaman duka cita itu. that you will make us meek, Dan Engkau akan membuat kami rendah hati. and create in us a constant hunger and a thirst for the righteousness of Jesus. Dan membuat kami selalu lapar dan haus untuk kebenaran Kristus. Father, I pray that you will pour your spirit upon this congregation, Bapa, kami berdoa Engkau akan mencurahkan rohmu kepada kami semua tempat and ini. that everyone here Agar setiap orang di tempat ini will have the joy of walking with Jesus. memiliki kebahagiaan dalam bekerja bersama Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin.